menerima nasihat. Karena salah satu yang menyebabkan kita menolak nasihat itu adalah ego, merasa gengsi. Seolah-olah kalau dinasihatin itu kita jadi hina. Padahal nasihat itu kemuliaan. Jadi nggak mungkin kemuliaan itu diberikan kepada kita, lantas kita jadi hina, nggak mungkin. Ini mindset yang sangat keliru. Terutama kalau misalnya teman-teman ada masalah dengan orang lain, dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, cobalah cari nasihat untuk diri kita. Jangan cari nasihat untuk dia. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah dengan teman, nasihati diri kita sendiri. Googling hadis-hadis untuk kita, jangan untuk dia. Kayak suami istri nih, lagi bertengkar. Istrinya sebel sama suaminya, jangan cari hadis-hadis untuk suami. Googling suami yang penyabar, suami yang memperlakukan istri dengan baik. Googling, akhirnya ketemu hadis-hadis yang sahih tentang suami teladan tuh kayak gimana. Kita kumpulin, kita broadcast, nih baca apa. Enggak kayak gitu cara kita melawan ego. Kalau kayak gitu kita makin ego. Justru yang harus kita cari istri yang taat, istri yang soleha, istri yang apa kayak gitu-gitu. Nyari dari hadis-hadis Nabi untuk menasihati diri kita. Jangan mencari hadis untuk menasihati orang lain. Itu gak bisa ngelawan ego. Yang banyak terjadi, kayak misalnya suami istri ini berlarut-larut punya masalah. Cuman selesai masalah lagi, selesai masalah lagi. Suatu saat bikin kayak pengajian keluarga gitu. Undang ustadz. Saya dulu sering digituin. Undang ustadz. Pas sebelum undang, yang undang istrinya. Karena ini ustadz yang dikenali sama istrinya. Ustadz boleh request tema enggak? Apa bu? Ini tentang suami gimana ya biar lebih sabar. Jadi dia minta tema untuk suaminya, bukan minta tema untuk dirinya. Ini yang paling sering terjadi. Suami juga gitu. Japri malam-malam, Ustadz besok boleh minta sedikit tambahan materi. Apa pak? Buat istri gimana ya biar istri itu mau nurut kepada suami. Ya akhirnya dua-dua saling meminta nasihat untuk orang lain. Gak akan selesai masalah kalau kayak gini. Tapi kalau kayak gitu kita doang yang memperbaiki diri, dia enggak. Biar Allah yang memperbaiki dia. Kita perbaiki diri kita, Allah yang akan memperbaiki dia. Karena Allah enggak mungkin membiarkan kita melakukan kebaikan sia-sia, enggak mungkin. Begitu kita memperbaiki diri, berarti kan kita naik level nih. Allah akan memperbaiki dia supaya selevel sama kita. Begitu kita memperbaiki dia dan dia enggak bisa terima, kita turun level dan Allah turunkan level dia dengan penolakan dia dan marah dan tersinggung ketika dinasihati oleh kita. Makin sama-sama downgrade, nggak di-upgrade. Yang terjadi salah satu yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy dulu tuh nggak beriman, itu bukan karena nggak paham kalau Islam itu benar teman-teman, tapi karena ego. Kayak Abu Jahal. Ternyata ya Abu Jahal itu pernah nggak sengaja lewat rumah Nabi di Mekah, terus ngedengerin Nabi lagi baca Quran. Jadi Abu Jahal lewat, Nabi lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Nabi lagi ngaji, Abu Jahal lewat. Suara siapa tuh? Bacaan apa tuh? Kok enak didengar? Lagi siapa yang lagi perform? Oh enak nih. Akhirnya Abu Jahal duduk di sebelah rumah Nabi, ngedengerin Nabi ngaji. Di sebelah rumah Nabi yang lain kan ada 2 gang gitu. Gang yang satu lagi ada sobatnya Abu Jahal, gengnya Abu Jahal banget, namanya Akhnas. Lagi lewat juga tuh malam, dengerin Nabi ngaji, duduk juga tuh. Dan mereka tuh nggak bisa ngelangkah karena terkesima dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Duduk berdua, tapi saling nggak tahu. Yang satu di pojok A, yang satu di pojok satu lagi. Duduk dengerin. Nabi kan kalau ngaji nggak pernah sebentar ya. Dan gak pernah ngaji di aplikasi handphone kepotong sama WA terus akhirnya chat dulu ngaji lagi. Kan itu mah kita banget lah ya. Makanya salah satu ujian pakai aplikasi di handphone tuh ngajinya gak khusyuk. Tadi niatnya 1 juz nih malam nih. Akhirnya cuma 1 lembar, sisanya chat yang 1 juz. Kalau ngajinya Quran insya Allah gak akan kegoda. Nah, Nabi itu kalau ngaji itu 1 juz, 2 juz lama. Dan walaupun Nabi ngajinya lama, Akhnas dan Abu Jahal gak beranjak sama sekali dari tempat duduk mereka. Dengerin sampai tengah malam. Pas Nabi udah sadaqallahul azim, mereka baru pergi. Pas pergi di perempatan jalan ketemu, Akhnas dari mana? Enggak dari mana-mana. Abu Jahal dari mana? Enggak. Dari Muhammad ya. Dah jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya, malu tahu gitu. Akhirnya pulang aja. Oke, diam-diaman. Besok ternyata mereka tuh hatinya terpanggil. Abu Jahal, mudah-mudahan malam ini Muhammad
baca syair-syair itu lagi, gue pengen denger, asik soalnya. Datang aja Abu Jahal ke rumah Muhammad. Kalau sekarang sengaja, kalau tadi nggak sengaja, sekarang sengaja duduk di pojok yang semalam dengerin. Kok Muhammad belum ngaji aja? Pas Nabi Muhammad ngaji, nah ini mulai nih performnya nih, mudah-mudahan lama nih, satu album gitu kan, dengerin. Pas dibaca apa nih Muhammad tuh Abu Jahal gini-gini. Terus kayak ikut join, ikut nyanyi gitu, apa kayak Coldplay konser gitu kan, ikut nyanyi bareng gitu kan ya. Ini ikut nyanyi juga, ikut bacain juga syair-syair. Ini bagus banget nih syairnya, luar biasa. Akhnas juga terpanggil hatinya, duduk di pojok yang semalam. Pas pulang, beres pulang, ketemu lagi di perempatan. Akhnas, kok kamu lewat di sini lagi? Nah, Abu Jahal ngapain? Akhnas, iya ya, bagus juga ya syair-syairnya. Ya gimana dong kita beriman aja? Jangan, kata Abu Jahal. Kenapa? Kalau kita beriman nanti apa kata orang-orang? Berarti Abu Jahal jadi pengikutnya Muhammad. Yang selama ini Abu Jahal itu adalah pemimpin kaum, sekarang malah jadi pengikut suatu pemimpin kaum. Gengsi. Itu yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman. Bukan dia nggak ngerti, dia ngerti banget kebenaran Islam. Buktinya dalam kesempatan yang lain pernah lagi tuh Abu Jahal terkesima dengan bacaan Nabi di surat An-Najm. Nabi lagi sholat depan Ka'bah, Allahu Akbar, terus baca. Waktu itu sholat boleh jahar walaupun siang. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Abu Jahal ngedengar Nabi ngaji langsung duduk di depan Ka'bah. Terus orang-orang dengar Nabi ngaji, semuanya pada duduk sehingga Ka'bah waktu itu tuh kayak sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang mendengar tilawah Nabi Muhammad SAW. Penuh. Semuanya pada dengerin Nabi sholat sambil baca keras. Kemudian setelah selesai surat An-Najm dibaca dan mereka terkesima banget, akhir dari surat An-Najm itu kan ayat sajadah ya, sujud tilawah. Nabi setelah selesai membaca surat An-Najm, sujud. Lalu serentak semua yang mendengar itu ikut sujud, termasuk Abu Jahal, bayangin. Saking terkesimanya, wasjud, Allah suruh sujud, maka semuanya ikut sujud. Termasuk Abu Jahal sujud, seluruh Mekah sujud. Lewatlah musafir. Musafir lewat ngelihat kota Mekah semuanya sujud, mereka beranggapan ternyata Mekah semuanya sudah beriman kepada Muhammad. Berangkatlah musafir ini ke Habasyah, kasih tahu ke Ja'far kalau orang Mekah semuanya sudah beriman. Karena itulah kemudian Utsman pulang lagi ke Mekah. Utsman bin Affan. Lalu Nabi sujud lama, mereka sujud lama, Nabi bangkit dari sujud, Allahu Akbar, ruku, tahiyat, assalamualaikum, mereka masih sujud. Bayangin, Nabi bangkit dari sujud, Nabi ruku, Nabi sujud, Nabi tahiyat, mereka masih sujud. Satu Mekah. Begitu selesai Nabi tahiyat, melihat pada sujud, tahiyat lagi sujud, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, apakah kalian sudah beriman? Baru sadar mereka, bangkitlah Abu Jahal dari ketidaksadarannya. Tidak, saya disihir, pergi Abu Jahal. Lihat, artinya dia tuh udah tahu kebenaran Islam, kenapa gak mau ngakui? Gengsi. Sehingga kata Nabi, sombong itu ada dua. Satu, menolak nasihat. Kedua, merendahkan orang lain. Itu arti sombong. Gengsi, ego, sombong itu saudara kembar. Satu, menolak kebenaran atau nasihat. Yang kedua, merendahkan orang lain. Makanya jangan sampai kita punya kemiripan dengan orang-orang yang punya ego dalam menerima nasihat tadi. Ego untuk menerima nasihat. Kalau kita ada kemiripan, berarti ada masalah besar yang kita hadapi dalam hati kita. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan gimana mengobati penyakit ini? Tajdidul iman. Perbaharui lagi iman kita. Perbaharui lagi iman kita. Gak apa-apa dapat nasihat. Bahkan itu kebaikan. Harusnya kalau kita sadar, nasihat itu adalah hadiah yang paling berharga. Kalau dinasihatin, bilang makasih harusnya. Cuman kan kadang-kadang butuh waktu untuk bisa kayak gitu ya. Kalau gak bisa makasih pun minimal kita gak usah baper, biasa aja. Kalau lebih keren lagi, makasih malah. Nasihatin lagi. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang yang meminta nasihat dari kamu, maka hukumnya wajib menasihati dia. Karena nasihat itu hak orang yang beriman. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan teman kita nih sesama mukmin, kasih nasihat buat aku dong. Berarti kita wajib menasihati dia. Apa aja, sesederhana apapun. Banyak-banyak istighfar ya, iya ya insya Allah. Dan orang yang menerima nasihat, ya kok gitu doang sih, jangan gitu. Karena nasihat itu walaupun sederhana, tetap berharga. Bahkan kata Nabi, ambillah nasihat walaupun keluarnya dari lisan seorang budak Habasyah. Kan sederhana banget kalau budak nasihatin, tetap ambil karena itu sangat berharga. Apalagi dari orang berilmu, dari orang tua, dari pasangan, dari sahabat yang lebih soleh dari kita, ambil. Dan jangan menolaknya.